Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah kamu akan kaya. Demi Allah. Apa kata Ustaz Adi Hidayah? Tampar orang yang mengeluh minta keadilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki yang halal, yang telah menunjukkan kita yaitu makanan yang halal. Rezeki itu enggak harus uang, enggak harus dengan materi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha melihat hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerangnya bagi umatnya. Ya Allah, curahkanlah selawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas yaitu tentang temanya, yaitu sebahagian orang-orang yang mengeluh dengan keadaan rezeki. Sebelum kita membahas tentang masalah rezeki, sahabatku semua silahkan tekan tombol like dan klik tombol loncengnya agar video ini selalu bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Kemudian saya mohon kepada sahabatku semua, bantu komen di bawah kolom komentar dan sebutkan hajat Anda biar kita doakan sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengabulkan permohonan kita semua dan diberikan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Ustaz Adi Hidayah? Demi Allah kamu akan kaya. Tampar orang yang mengeluh minta keadilan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bekerja atau ikhtiar menjemput rezeki, maka harus melihat bagaimana cara ibu membesarkan kita. Cara ibu membesar kita, kita harus melihat bagaimana keadaan mereka, yaitu membesarkan kita. Perhatikan bagaimana akumulasi pekerjaan seorang ibu. Sosok ibu yang sangat serius menghasilkan rezeki, bukan hanya untuk dirinya, untuk anaknya, cucunya, cicitnya, tapi untuk semua generasi sampai kita sekarang. Sahabatku, jika prinsip yang pertama, kita harus punya komitmen yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja ya kerja, kata Allah. Usaha ya usaha, jangan diam. Usaha sepanjang keluar yang disebut usaha dari dalam tubuh kita. Maka oleh karena itu,
kaki melangkah, tangan bergerak, mulut berbicara, bersuara, atau telunjuk menunjuk aja. Ada usaha, rezeki turun. Tapi ingat, usaha Anda tidak akan selamanya di atas. Mungkin satu saat akan turun. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin satu saat akan ada di puncak, mungkin ada sedang di bawah, ada stabil, kadang tidak baik. Tetapi kalau kita melihat peluang, cepat kejar selama peluang itu baik. Itu yang dimaksud dengan kompetisi yang sehat. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua hambanya, semua makhluknya selalu ditanggung rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara tentang rezeki itu enggak harus dengan uang, enggak harus dengan materi. Kalau kita kerja dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada peluang kerja, ada tender, ikut dengan cara yang baik, cara normal, ikut walaupun bukan rezeki, nggak ada masalah. Rahasia besarnya, sepanjang sahabat betul-betul ikhtiar, dilakukan karena Allah, ikhlas karena Allah, maka perhatikan baik-baik. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak kita. Bukan ingin menunda dan membiarkan kita tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat yang sempurna. Artinya apa? Allah kasih waktu untuk kita, bagaimana usaha kita. Misalnya usaha kita kecil, nggak mungkin dikasih rezeki kita 1 miliar, kan nggak mungkin sama sekali. Karena oleh sebab itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada pula nikmat istighfar, dan ada nikmat usaha dan nikmat hasil yang tiada putus. Menyangkut dengan rezeki, tentu saja semua orang butuh rezeki. Pasti dikasih, karena makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran, siapa saja yang hidup di dunia ini sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditanggung selama-lamanya. Maka jangan ragu dengan ekonomi, kesulitan ekonomi, jangan ragu. Oleh sebab itu ada kerja, nggak ada kerja, cari kerja. Pokoknya kita usaha dulu. Kalau kita usaha demi Allah, Allah pasti kasih untuk kita rezeki. Rezeki itu enggak harus uang, dikasih sehat oleh Allah, dikasih umur panjang, dikasih jodoh, itu rezeki. Itu rezeki yang paling besar oleh Allah, karena Allah sudah tahu apa kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan Allah sudah tahu. Maka kita minta pada Allah, Allah yang tentukan. Maka oleh sebab itu Ustadz Adi Hidayah menjelaskannya itu beberapa amalan. Mumpung pada hari ini yaitu hari Jumat, sangat dianjurkan untuk kita sahabat muslim untuk mengamalkan. Sebagaimana diketahui, Jumat adalah hari yang baik bagi umat muslim. Di hari Jumat pula diperintahkan kaum Adam untuk sholat Jumat berjamaah di masjid. Terdapat amalan-amalan yang bisa kita kejar agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada waktu yang dibentangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disandingkan kemuliaan yang istimewa di dalamnya, yaitu hari Jumat. Jumat ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghulu di antara sekian hari Sayyidul Alam. Di hari itu dilahirkan ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Di hari Jumat pula ditempatkan beliau di surga untuk menerima pelatihan sebelum turun menjalani misi di bumi. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia melanjut di hari Jumat. Nabi Adam alaihissalam memulai misinya di bumi membawa sesuatu yang istimewa sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak diwariskan kepada anak cucunya, termasuk kita saat ini. Di hari Jumat pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak bentangan di siang dan malamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala spesifik memberikan keutamaan lewat surah ke-62 dalam Al-Quran, yakni Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah memanggil setiap insan yang beriman untuk bisa mengoptimalkan ibadah di hari Jumat dengan meningkatkan zikir kepadanya. Apa bunyinya surat Al-Jumu'ah tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zakarul bai' zalikum khairul lakum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggallah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Untuk menyempurnakan kemuliaan yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW merinci hingga 24 jam dengan bentangan amal soleh yang mungkin dapat dioptimalkan. Amalan-amalan sunnah untuk menghidupkan Jumat baik malam ataupun siang. Yang pertama, memperbanyak bacaan Al-Quran. Ada surah-surah yang bisa dipilih, ada hadis yang menguatkan umat muslim untuk mengoptimalkan. Yaitu surah-surah tersebut meliputi surah Al-Qaf, surah Yasin, dan surah As-Saffat yang senantiasa diamalkan. Jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak doa-doa setelah tuntas membacanya. Kemudian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anjuran memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Diharapkan dengan sholawat itu tidak hanya menambahkan 10 kemuliaan bagi kita, namun mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Di hari Jumat pula ada tuntunan kepada kita makhluk untuk mempersiapkan segala secara sempurna penunaian sholat Jumat. Bahkan spesifik Nabi Muhammad SAW membimbing umat Islam agar sebelum berangkat bersuci terlebih dahulu, mandi, kenakan wangi-wangian, melangkah ke masjid dengan sopan, jangan pisahkan tempat duduk orang, tunaikan sholat dengan tenang, dengarkan khutbah dengan fokus, maka siapa yang bisa menunaikan, maka dosa-dosanya akan diampuni di antara 2 Jumat. Bahkan keutamaan ini setara dengan pemberian manfaat antar sholat, bahkan pemberian kafarat dari dosa antar Ramadan. Selain itu, keutamaan hari Jumat lainnya ada sekejap waktu dihadiahkan Allah kepada kita, digunakan untuk berdoa. Baik kita meminta rezeki kepada Allah di hari Jumat sangat
teristimewa. Mintalah rezeki kepada Allah. Menyangkut dengan rezeki kita sangat terpengaruh. Kalau kita nggak ada rezeki, seakan kita hidup ini tak berguna. Begitulah kira-kira. Yang sebetulnya rezeki itu nggak harus uang, karena yang kita tahu rezeki itu uang. Siapa yang mampu memanfaatkan waktu singkat itu untuk berdoa, bertetapan dengannya sesuai adabnya, maka terjawablah doa yang ia mohonkan. Masya Allah. Mohon kepada Allah. Mintalah, ya Allah aku kasih uang, ya Allah aku kasih jodoh, ya Allah. Pokoknya doa sangat mustajab di hari Jumat. Mintalah Allah pada Allah, demi Allah pasti dikasih kekayaan untuk kita. Jangan malu meminta kepada Allah. Berbagai pendapat ulama mengatakan bahwa waktu tersebut di antara dua khutbah, sebagian besar lainnya menyatakan ba'da asar menjelang maghrib. Bagi yang terbiasa berdoa memanfaatkan malamnya, subuhnya, siangnya, sorenya hingga menjelang ke maghrib, minta kepada Allah. Boleh jadi dari sekian doa itulah yang bersamaan dengan waktu yang dijanjikan. Di antara doa yang diajarkan, yakni doa mendatangkan rezekinya tak terduga supaya bercukupan. Masya Allah, luar biasa. Apa doanya yang diajarkan tersebut? Yang bunyinya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Itulah doa kita untuk meminta rezeki, mendatangkan rezeki yang tak terduga supaya berkecukupan. Jangan malu minta kepada Allah. Allah Maha Pengasih dan Allah itu Maha Penyayang. Maka jangan malu-malu minta kepada Allah. Kita hambanya, kita hamba Allah. Yang arti dari doa tersebut yaitu, ya Allah, berilah aku kecukupan dengan rezeki yang halal sehingga aku tidak memerlukan yang haram, dan berilah aku kekayaan dengan karuniamu sehingga aku tidak memerlukan bantuan orang lain selain dari hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir, untuk meraih keberkahan di Jumat dianjurkan memperbanyak sedekah. Nah, itulah yang berat bagi kita. Kita pengen rezeki dari Allah yang banyak, sementara sedekah kita masih kurang. Nah, jangan kurangkan sedekah. Sesuaikan. Misalnya penghasilan kita 1.000 satu hari. Boleh, nggak mungkin lah zaman sekarang 1.000 sedekah, nggak mungkin banget. Misalnya penghasilan kita bilanglah 50.000 satu hari, bisa kita sedekah 5.000 atau kita sedekah 10.000. Sesuaikan. Di hari Jumat sangat baik untuk bersedekah, baik berupa harta benda, uang atau makanan, pakaian. Nggak harus uang rupanya, makanan boleh juga, pakaian. Misalnya pakaian kita sekarang kan lagi membutuhkan saudara kita semuslim, yaitu orang Palestina. Boleh kita kirim pakaian ke situ. Masya Allah, satu kita kasih sedekah 10 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan lupa untuk bersedekah juga, atau apapun yang dikiranya baik untuk bisa dibagi sebagai gambaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa amalan. Jangan lupa mendoakan besok, hari ini hari Jumat, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekali kita amalkan. Itulah beberapa kajian untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat sahabatku semua. Jangan lupa diamalkan itu doa mudah rezeki.
murah rezeki. Demi Allah kita pasti kaya ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu minta kepada Allah. Pasti dikasih. Insya Allah pasti dikasih. Sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan video ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebutkan hajat Anda di kolom komentar. Semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala amalan ini bisa dimanfaatkan untuk kita amalkan sehari-hari, dan tolong sahabatku semua tekan tombol like, subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk sahabat-sahabatku semua. Sebuah tutur kata kadang ada kesalahan, dan itu merupakan saya sendiri yang sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal-hal baik tak lain datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian saya mohon maaf, dan untuk penutup video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.